Oke, bentar, bentar. Nih baru nyampe ke kamar hotel. Oke, bentar. Mana nih? Oke, saya harus buka kuliahnya. Atau saya share aja screen ya, sambil direkam. Oke, ini saya tuh minimize. Ini saya rekam. Oke, kita coba nyiapin materi. Ini baru nyampe kamar, stres. Habis sholat maghrib, ini di Bandung, jadi maghribnya jam 5.42 apa berapa tadi, jadi masih oke lah. Oke, sekarang saya akan masuk ke open course ITTS ACD. Kita lihat materi ininya ya. Waduh, lama, lama. Ini posisi adanya di lantai 22. Saya tidak pakai WiFi sini, kepaksa supaya bisa demoin. eh tapi jadi lemot semuanya ya, karena di atas sinyalnya nggak bagus kalau di atas sih biasanya. Oke, oke, ini mulai keluar, nggak keluar. Keluar, verify, Cloudflare. Jadi saya akan buka materi sih sebenarnya. Apa materinya ada di open course kali ya? Ada di Ono Center. Ih, lama banget Cloudflare ya. Wih, lama semua nih. Atau saya putusin sambung. Ini yang lemot pakai modem ini, soalnya modem Telkomsel nih. Karena posisi di atas biasanya sinyal nggak bagus. Ini posisi ada di lantai 22. Biasanya sinyal seluler nggak bagus di lantai yang tinggi-tinggi. Karena antenanya seluler arahnya ke bawah. Oke, sekarang saya akan masuk for IT Forensik. Oke, ini saya dua arah ya. Dari open course saya akan coba lihat juga dari sini. Eh, nah, ini lebih cepat. Oke, kita kemarin sudah bahas tentang backdoor, ini udah, investigasi perangkat mobile udah. Sekarang tinggal dua materi terbawah lah. Cuman nanti ya kalau ada waktu lagi ya kita udah ngomong seenak jidat sih sebenarnya. Oke, di sini tapi sebelum itu saya pengen ngasih lihat, kenapa nggak bisa masuk? eh Pak, maaf, Nilai ini ujian. share screen-nya belum ya, Pak? Oh, Apa belum share belum screen ya? Walah. belum kelihatan Maaf, soalnya, maaf, Pak? maaf, maaf. Iya, sorry, sorry, belum share screen, bener. Ya gitu deh. Kalau udah stres habis ngasih panel, Iya, Pak. ada si Willy tadi juga. Willy itu orang ini ya, big data ya, bukan orang forensik. Sorry, lupa share screen. Biasa. Oke, tapi ini sedang berjuang. Ini kondisinya saya bisa milih sebenarnya mau pakai WiFi punya hotel atau pakai modem Orbit Telkomsel. Ini saya lagi pakai modem Orbit Telkomsel. Kenapa? Karena saya butuh demoin forensiknya pakai server buat korban. Cuman server itu akan nempelnya ke kabel LAN. LAN itu adanya di modem Telkomsel. Jadi kalau pakai WiFi kan nggak ada LAN-nya. Nah, puyeng kepala ada gue. Oke, tapi jadi nggak bagus. Oke, kita akan masuk sini dulu. Mungkin saya akan kasih gambaran dua materi terakhir. Cuman hari ini mungkin paling bisanya yang ini aja ya. Atau mau laporan aja ya. Atau kasih gambaran deh. Mungkin karena jamnya cuma sampai jam 7 malam, saya akan ngasih lihat laporan forensiknya untuk hari ini. Mungkin minggu depan saya akan ngasih lihat yang attack-attack yang lain, terus sama forensiknya. Yang dua terakhir. Coba kayak sambil sambil itu bisa nggak saya masuk ke, iya lambat banget masukin TTS ya. Marah. Oke, saya akan ngasih lihat dua-duanya dulu. Kita sampai jam 7 kurang 5 barangkali ya.
Soalnya harus pindah ruangan nih buat big data. Oke. eh di lab, ini materinya ada dua, yang sisa, berbagai serangan dan forensiknya, miscellaneous attack berarti berbagai serangan sama forensiknya, dan kemudian laporan forensik. Karena waktu hari ini cukup sempit, kurang dari 1 jam sisanya, saya mungkin akan ke laporan dulu. Jadi minggu depan saya akan membahas yang urusan yang uh, miscellaneous attack ini. Jadi di serangan-serangan ini, skenario-nya kira-kira gini. Kita melakukan serangan pakai Nmap, buat enumeration, SMB, terus kita lihat forensiknya seperti apa. Forensiknya itu kira-kira kita akan ngelihat log file, terus di log ini yang tercatat seperti apa sih kalau ada orang melakukan serangan ke file sharing. Di sini ada serangan lagi ke MySQL. Di forensiknya seperti apa sih? Di sini ada serangan lagi ke SSH. Forensiknya seperti apa sih? Di sini ada serangan lagi pakai Metasploitable. Ini juga sama sih, file sharing tapi login. Yang ini Metasploitable tapi dia melakukan pakai apa, file sharing yang dibawa teman dia. Jadi kita pengen lihat forensiknya seperti apa. Kalau yang di sini kita bikin ini Trojan, forensiknya seperti apa. Jadi ini kira-kira kita nyerang, kita lihat forensiknya. Jadi buat belajar, kita nyerang ke diri sendiri, terus kita melakukan forensik. Di sini ada beberapa contohnya. File sharing, MySQL, SSH, ini file sharing lagi, cuman login yang dihajar, ini file sharing lagi, share file sharing yang dihajar, terus yang ini adalah bikin Trojan. Nah, terus di bawahnya ini yang bahasa Inggrisnya sih, yang atas bahasa Indonesia ini bahasa Inggris nih, EN semuanya bahasa Inggris, kemudian di atas bahasa Indonesia. Oke, beres ya. Itu silakan dilihat-lihat. Nanti mudah-mudahan minggu depan bisa kita praktekkan. Nah, untuk hari ini karena waktunya sempit, saya akan coba masuk ke bagaimana teknik bikin laporannya sih sebenarnya. Lebih ke arah teknik bikin laporan. Cuman kalau mau boleh jujur terus terang, kalau udah sampai urusan laporan, paling enak kita dibantu sama Grok, dibantu sama Gemini. Dah, pakai ini dah enak dah. Oke. Jadi mainnya ChatGPT, Grok, Gemini. Tanpa itu susah. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi laporannya biar cepet gini. Cuman masalahnya adalah, kita tetap harus ngumpulin log. Kita tetap harus jadi kita tetap melakukan forensik beneran. Nggak bisa kita ngarang laporan, nggak bisa. Dan jangan khawatir, ada beberapa perusahaan yang ngarang laporan sih, jujur. Untuk udah gitu dibayarnya miliar lagi, wah, apa nggak sakit hati tuh udah gitu. Oh, salah nulis. Chat GPT, reload. Reload balik lagi. Oke. Jadi kita main, apa, lemot banget ya, buset ya. Gemini aja kenceng nih. Grok aja lama. Ini keluar. Oke. Jadi kita akan main ini ya. Sekarang saya kasih overview-nya dulu. Tujuan hidupnya si laporan forensik. Tujuannya adalah, paling enak kalau kita dibayar buat ini. Ya paling enak di mana-mana juga dibayar ya. Paling enak kalau kita dibayar buat ini semua dan bayarannya ordernya 2 digit biasanya. Kalau di bank ya, bank rata-rata 2 digit, buat forensik. Kalau pemerintah kadang-kadang 1 digit. Kalau plat merah ya, plat merah 1 digit udah untung dibayar. Kadang-kadang terima kasih doang gitu ya. Jadi paling enak kalau yang swasta, bank dan sebagainya. Kalau bank terutama yang ratingnya gede biasanya bisa sampai 2 digit. Apalagi kalau di dalam laporannya kita juga ngasih tahu, sarannya segala macam. Jadi kalau urusan forensik itu, temuannya harus keluar jelas, terus harus inline dengan kasusnya, terus juga syukur-syukur ada saran-saran lain buat perbaikan ya. Oke, kita lihat yang ini ada dua yang bahasa Indonesia, ada ini di atas 3 bahasa Indonesia, yang bawahnya bahasa Inggris sih sebenarnya. Oke, kita akan lihat di sini, kita buka satu-satu. Ntar kita akan coba simulasi lah ya.
Oke. Nah, intinya laporan Anda harus menulis seperti ini sih. Oke. Jadi judul, daftar isi, excuse summary, pendahuluan, prosedur pemeriksaan, hasil pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi, lampiran, daftar pustaka. Nih, startnya dari mana? Startnya dari hasil pemeriksaan sama ini dua makhluk ini startnya. Jangan start dari yang lain. Startnya dari dua ini. Jadi kita melakukan forensik, prosedurnya kayak gimana dicatat, kemudian hasilnya seperti apa, dicatat semuanya. Dicatat sebaiknya dalam bentuk jangan screenshot sebisa soalnya kalau screenshot lebih susah nanti ini ngeprintnya jadi kadang-kadang pecah. Kalau gambar pecah. Kalau screenshotnya dalam bentuk high resolution ya nggak masalah sih. Kalau di print jadi tetap bagus gitu ya. Jadi yang sering masalah dengan gambar screenshot adalah pas di print pecah. Oke. Nah ini kerja ini dua prosedur sama ini. Kemudian bikin kesimpulan. Oke. Dari kesimpulan juga kita bisa bikin rekomendasi, saran sebaiknya seperti apa, bisa. Dan dari sini kita bisa bikin, dari sesudah kesimpulan rekomendasi, kita bisa bikin eksekutif summary. Jadi ringkasan eksekutif summary, sisanya udah bisa diterusin sesudah itu. Oke, jadi pendahuluan itu ya bla 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 segala macam. Intinya dari ini semua adalah kita harus tahu dulu sebenarnya kasusnya seperti apa dan harus diingat bahwa forensik ini akan jadi barang bukti di pengadilan. Itu yang penting sih. Jadi kita harus tahu kasus dan targetnya adalah ini jadi barang bukti di pengadilan. Konsekuensi dari itu adalah jangan nipu, jangan ngarang, jangan main-main. Ini serius, karena ini barang bukti pengadilan dan pada saat Anda nanti di pengadilan, kita akan disumpah. Asli, sumpah beneran loh, hati-hati. Ini disumpah dengan Al-Quran dipegang di atas kepala sih sebenarnya. Ntar sumpahnya seperti itu. Jadi cara berpikirnya gitu ya. Ini forensik bukan urusan main-main. Ini urusan serius banget. Urusannya jadi barang bukti di pengadilan dan kita akan disumpah itu untuk itu semua. Jadi kita nggak boleh ngomong ngawur, nggak boleh ngomong macam-macam, nggak boleh ngomong kayaknya, nggak bisa. Kita harus ngomong fakta apa adanya aja dan nggak usah macam-macam, nggak usah neko-neko, nggak usah nebak-nebak, nggak usah ya udah, nggak usah macam-macam dah. Oke. Nah, itu yang penting. Judul bisa kita karang paling belakang, tapi bukan tapi ya. Jadi kalau nulis judul biasanya paling belakang. Kalau dari nulis buku biasanya judul saya tulis paling belakang. Judul awal sih bisa orek-orekan, tapi setelah semuanya selesai, judul terakhir. Jadi kalau kita lihat prosesnya adalah prosedur sama hasil sama prosedur kerjain duluan. Udah gitu kesimpulan, udah gitu rekomendasi. Kalau ada hasil pemeriksaannya itu ribet, itu panjang banget, masukin ke lampiran. Jadi lampiran dipakai kalau eh, kalau kita taruh di halaman normal itu terlalu menyebalkan. Jadi taruh di lampiran yang rada gila-gilanya, taruh di lampiran aja. Jujur dari ini semua sebetulnya pengadilan tidak akan baca itu semua. Jadi pendahuluan, prosedur pemeriksaan, hasil pemeriksaan, kesimpulan, rekomendasi lampiran, sampai daftar pustaka nggak dibaca sih sebenarnya. Yang akan mereka baca adalah ringkasan eksekutif summary yang dibaca. Dan ini biasanya ya ordernya 200-300. 200 sampai 300 halaman lah gitu ya. Pendek, to the point. Temuannya apa? Apakah ini mendukung eh, apa kasusnya? Atau malah membuktikan bahwa terdakwa nggak salah gitu. Jadi kira-kira gitu. Ujungnya gitu, gitu ya. Jadi kami menemukan ini inline sama kasus yang ada. Dah, kayak gitulah. Ininya tuh apa aja. Kira-kira kayak gitu. Daftar isi dibikin secara otomatis, generate otomatis. Halaman judul, sarannya sih kalau bisa nggak usah bombastis banget judulnya. Kalau kita nulis buku kan harus bombastis ya. Ini nggak usah terlalu bombastis banget, tapi cukup buat menarik alisnya si jaksa sama hakim untuk berkerut. Mulai, oke, ini kayaknya harus diperhatiin. Gitu, kira-kira gitu. Beres ya? Ini gambaran gedenya.
Buat Anda yang pengen nulis, supaya gampang nulis, saya saranin gini deh, masuk ke web yang saya biasa sebut, s.id, free OWP ebooks, oke, atau saya paste di sini ya, bikin s.id/free OWP ebooks. Oke. Di sini ada teknik menulis buku nih, saya paste di chat, mana chat? Oke, mudah-mudahan kekirim. Kok nggak keluar sih? Keluar apa kagak nih? Nggak keluar ya? Oh, keluar tuh. Ini keluar ya, 2 kali keluar. Oke, silakan di situ. Dalam s.id free OPB book saya akan masuk di yang aslinya nih, yang aslinya free PDF free booksnya Ono. Oke, di sini ada Ono teknik kalau nggak salah. Teknik lain ini dia. Ono Purwo teknik cepat menulis buku jurnal dibantu AI. Jadi buku yang dibutuhin yang ini ya. Teknik cepat menulis buku garis miring jurnal dibantu AI, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau dibaca di situ ini memang bukunya bukan buat forensik, ini bukunya buat nulis buku biasa sama buku sama jurnal. Ini dibutuhkan supaya Anda bisa lulus dengan cepat di kuliah. Jadi ini bukunya tolong dibaca aja. Rencananya sih Kamis besok kita ada workshop sebenarnya nulis buku di kampus. Kalau mau ikutan ya silakan aja. Kalau Kamis besok ada, terus minggu depannya lagi ada gitu. Targetnya buat dosen sih sebenarnya, cuman kalau mahasiswa ada yang pengen ikut ya saya sih welcome aja, udah ikut aja dah gitu ya. Jadi kalau ada mahasiswa yang pengen ikut silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, ini akan direkam dan diupload ke YouTube. Oke. Jadi ini nulis buku sama paper jurnal. Kira-kira yang urusan forensik ini kira-kira lebih mirip ke nulis paper jurnal sih sebenarnya, yang laporan forensik ini. Jadi tekniknya nulis paper jurnal nggak beda jauh sih sebenarnya. Eh, Mana tadi? Tekniknya adalah kita biasanya ini bukan hasil pemeriksaan kalau paper jurnal, kita akan pakai hasil penelitian. Terus kita punya metode penelitian, kira-kira gitu. Jadi hasil penelitian sama metode penelitian biasanya yang pertama kali kita kerjakan, udah gitu ngerendeng dari situ kesimpulan, terus habis itu abstrak. Kalau di sini kan executive summary. Kalau di situ kita nulis abstrak, dari situ bikin pendahuluan, dan yang terakhir judul, kira-kira gitu. Jadi logikanya kira-kira mirip ke arah nulis paper jurnal. Beda sama buku ya. Kalau buku sih lebih mendokumentasikan ilmu lah, kira-kira kayak gitu. Kalau ini lebih berargumentasi. Kami berhasil menemukan seperti ini. Dan ini temuannya sangat penting banget, kira-kira kayak gitulah. Kalau di paper jurnal kan ini temuan yang pertama kali di dunia. Nah, kalau ini kan lebih temuan untuk barang bukti di pengadilan untuk kasus tertentu gitu. Jadi mirip sih sebenarnya cara berpikirnya. Jadi ini buku yang ini tadi sangat kepake banget. Silahkan di-download atau saya share URL-nya juga ya. Cuma 24 mega, klik kanan, klik ini, bagikan, salin link. Saya taruh di sini ya. Oke, silahkan di-download bukunya karena bakal kepake banget. Saya belum pernah nulis buku forensik serius, kayaknya belum ada forensik. Yang ada buat cyber security aja. Forensiknya belum. Oke, sebenarnya nggak susah-susah amat sih. Cuman harus duduk dan nulis. Soalnya nggak banyak orang yang belajar forensik tadi. Ini beres ya? Oke, sekarang sekarang lanjut lebih dalam lagi. Di dalam halaman judul ada laporan, nama pembuat laporan, jabatan, afiliasi, tanggal. Jadi ini penting nih, harus ada. Kemudian di daftar isi dibikinnya otomatis aja. Jadi kalau kita mainan ini Google Doc itu daftar isi otomatis sih sebenarnya. Ntar saya kasih lihat contoh aja ya. Saya masuk ke Google Drive. Ini jujur saya terkontaminasi sama Google, sebenarnya nggak baik ini, tapi apa boleh buat, enak banget sih sama Google, sialan. eh saya akan bikin dokumen baru. Oke, dokumen baru saya kasih lihat
Apakah link ini boleh disebarluaskan? Sangat boleh sekali. Tolong disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Ini jujur, ini linknya udah gue sebarin kemana-mana sih. Jadi lu telat aja nanya. Ini mana nih? Oke, dokumen. Saya kasih lihat. Ini teknik buat bikin daftar isi ya. Jadi biasanya saya akan bikin judul. Alah, ini kalau online kayak gini lama. Judul, terus nama, terus instansi. Oke, itu sesuai dengan yang ditunjukin sama itu. Kemudian di sini ada daftar isi kan, daftar isi. Terus di sini ada pendahuluan. Terus di sini ada, coba lihat lagi lupa. Prosedur pemeriksaan, prosedur pemeriksa, pemeriksaan. Terus kita ada temuan. Kira-kira gitu ya. Ini saya segini dulu ya. Sekarang caranya gimana supaya bisa bikin daftar isi otomatis. Jadi caranya gini. Kita mainnya di makhluk ini nih. Ini apa namanya? Gaya. eh, Tipe lah. Oke. Ini sama aja nanti mau nulis buku kayak mau nulis paper jurnal kayak mau nulis ini laporan ini. Kita main di sini sih. Jadi judul, biasakan judul di select all, kemudian ganti ini jadi judul. Itu yang pertama. Oke. Kalau nama, saya biasanya teks normal aja, instansi teks normal aja. Semua ini di bagian judul ini kita taruh di tengah biasanya. Taruh tengah. Oke, dah. Sekarang daftar isi saya select, jadiin judul satu berarti, bukan judul lagi ya. Judul satu, kemudian pendahuluan juga jadi judul satu. Kemudian di sini prosedur pemeriksaan judul satu lagi. Judul satu, kemudian di sini saya pakai temuannya, sebenarnya bukan temuan sih, apa sih di sini teh? Oh, ada eksekusi summary ya, hasil pemeriksaan. Di antara daftar isi sama pendahuluan ada eksekutif summary. Oke, saya tulisan juga ya. Eh, Hasil pemeriksaan, kesimpulan, eh, semua judul satu nih yang kayak gini-gini judul satu semua ya. Judul satu. Oke, di sini hasil pemeriksaan judul satu, judul satu. Kemudian di sini ada sebelum pendahuluan sesudah daftar isi saya masukin apa tadi? Eksekutif summary, ringkasan eksekutif lah. Oke, oke. Perhatiin di sebelah kiri kita langsung keluar loh ini. Daftar isi benernya di sebelah kiri. Cuman kita pengen ini dimasukin dalam daftar isi, caranya gini nih. Supaya daftar isi di teksnya berisi, caranya eh ini tadi caranya cuma gini doang ya, select terus kita pilih ininya ya, tipenya apa. Nah, di sini kalau kita pengen masukin daftar isinya, saya biasanya cuma klik aja di sini satu, terus ini ada search menu, saya klik search menu, terus saya tulis aja daftar isi. Nih, di sini ada sisipkan daftar isi dengan titik-titik pemandu di antara tab. Saya klik yang ini. Langsung keluar daftar isinya. Jadi yang bikin daftar isi dan sebagainya itu otomatis sih semua. Termasuk kalau nanti bikin buku, bikin paper jurnal. Kalau bikin paper jurnal nggak ada daftar isi ya. Jurnal nggak ada daftar isinya. Kalau buku ada daftar isinya, saya bikin otomatis kayak gini. Dah. Nah, sekarang misal, ini kita misal contoh. Kita contoh aja ya. Sebentar. Sorry. Nih, saya kasih overview dulu ini semua ya. Jadi daftar isi kayak ke tadi ada nomor halaman masing-masing bagian, kemudian executive summary ini rangkuman singkat temuan utama, kesimpulan, rekomendasi. Jadi ada tiga nih, temuan, kesimpulan, rekomendasi, singkat. Ini nanti dibatasin sampai sekitar 200-300 halaman. Halaman lagi salah. 200-300 kata. Ini singkat tuh singkat asli, singkat. Untuk bisa dapat singkat,
dan kita bisa highlight benar ketemuannya, kesimpulan rekomendasi, kita mainan ChatGPT banget di situ. ChatGPT, Grok sama Gemini main banget di sini. Kemudian di pendahuluan ada latar belakang kasus, harus cerita kasusnya seperti apa. Kita juga kasih tahu scope kerjaannya seperti apa, sistem yang diperiksa apa, perangkatnya apa, jenis data yang dianalisa apa, dikasih bikin ceritanya di sini. Ingat, yang baca ini bukan orang teknik biasanya. Yang baca ini nanti adalah jaksa, biasanya orang SH hukum, atau hakim, dia SH hukum. Mereka nggak ngerti teknik. Jadi waktu kita nulis ini harus pikiran itu udah ada dalam kepala. Nggak bisa kita nulis dengan bahasa teknik banget. Jadi kita harus turunin tingkat bahasanya ke bahasa yang lebih gampang dikenal sama dia. Itu. Tapi nggak boleh nipu. Susah itu ngomong kayak gitu tuh. Lebih gampang kalau misalnya kita ngomongnya Ethernet port IEEE 82011 frekuensi channel 1, 2, 3 gampang. Orang biasa ngeliat kayak gitu pening kepala. Jadi istilah-istilah jargon itu segala macam semaksimal mungkin dikurangin sih gitu ya. Nah, kemudian di sini metodenya dikasih tahu secara umum, misalnya kita pakai live acquisition, static acquisition, segala macam, terus alat perangkat yang dipakai buat melakukan operasi forensik ini apa aja dijelasin di sini. Oke. Kalau kita susah buat nulis, di pokoknya dicatat aja. Kita makainya apa? Kita pakailah, jadi kalimat lengkapnya nggak usah kita tulis, kita bikin kalimat ini aja, putus-putus aja, pakai dot 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 titik 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 titik. Oke, perangkat yang dipakai misalnya PC, Linux, Ubuntu 2404. Nggak usah dalam dalam forensik yang kita lakukan di sini kita kita menggunakan komputer apa gitu, nggak usah. Udah pokoknya komputer OS ini apa gitu. Itu the point aja yang dipakai. Kalimat seperti itu dilakukan oleh ChatGPT dan teman-temannya. Jadi kita nggak usah puyeng kepala urusan kata-kata, biarin kata-kata detailnya si ChatGPT dan teman-teman yang bikin. Dah. Terus, nah di sini prosedur pemeriksaan ini harus disiplin. Di bagian ini harus disiplin banget. Ini kita harus ngasih tahu tanggal, waktu, penerimaan barang bukti, kondisi barang bukti, langkah awal yang dilakukan seperti apa, catat, fotografi, kopi, apa, replikasi dan sebagainya. Ini mulai diterangin di sini. Detail loh, hati-hati ini detail. Oke, kalau terlalu banyak barang buktinya, bisa dilempar ke lampiran. Di sini dikasih secara umum aja. Barang bukti ini dikumpulkan dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Sebagian besar kondisinya baik, apa gitu. Terus langkah awalnya apa-apa umum. Nanti detailnya silakan baca di lampiran ke 1, kira-kira gitu. Proses akuisisi harus dijelasin di sini prosesnya seperti apa. Terutama verifikasi integritas data hasil akuisisi. Bagaimana kita memverifikasi bahwa datanya benar. Cara akuisisi, akuisisi itu dapetin ya. Bagaimana cara dapetin data, bagaimana verifikasi integritas data. Tulis semua. Mabok-mabok deh lu di sini. Oke. Analisa data mulai. Cara analisanya gimana? Analisis file system, jaringan, malware, apa sebenarnya tulis teknik tool yang dibuat analisis seperti apa dan kasih tahu proses yang dilakukan secara detail di sini. Jadi langkahnya untuk file system, pertama kita pakai DD supaya filenya apa ke copy, terus pakai apa e, EXT3 undelete atau NTFS undelete atau apa diterangin semua di situ. Oke, langkahnya satu persatu ya, caranya seperti apa diterangin semua. Ini kayak bikin tesis tugas akhir sih sebetulnya. Dah. Setelah ini semua dapat dilakukan, ini cuma langkah doang nih. Ini kan prosedur pemeriksaan, jadi langkah aja ya. Nah, di sini hasil pemeriksaan kita baru laporin fakta. Oke. Waktu kita melakukan pemeriksaan, data banyak banget kan. Nggak semua data relevan dengan kasus yang lagi kita eh, pelajari. Di sini fakta-fakta ini yang kita yang relate langsung sama kasusnya. Ada file mencurigakan nggak atau penting? Apakah ada aktivitas pengguna yang tidak biasa?
apakah ada bukti manipulasi data, jejak digitalnya yang menghubungkan pelaku dengan kejahatan seperti apa. Kalau perlu visualisasi data untuk memperjelas temuan. Jadi visualisasi itu maksudnya gini, manusia, orang termasuk jaksa, hakim dan sebagainya lebih gampang ngelihat gambar dibandingkan tulisan. Kita semua juga gitu sih. Manusia pada dasarnya lebih gampang lihat gambar dibandingin tulisan. Tulisan mempunyai kepala. Jadi kita perlu melakukan visualisasi. Visualisasinya bisa dari, nah kita yang harus ngeset nih visualisasinya. Mau dari sudut apa. Visualisasi ini bisa dibantu paling enak sih pakai ChatGPT. Saya sih kalau visualisasi biasanya pakai ChatGPT. Hasilnya bagus banget. Ya tergantung prompt yang kita pakai juga sih. Oke, tapi ini oke banget. Oke, udah gitu kita mulai nganalisa temuan. Kita perlu, ini kan cuman fakta temuannya aja. Terus analisa temuannya, interpretasi terhadap temuan fakta tersebut. Misal, misal nih ya, contoh kasus yang pernah saya kena jadi saksi ahli itu kira-kira gini. eh Ini urusannya pengadaan barang. Kemudian si perusahaan ini berpura-pura jadi banyak perusahaan. Jadi ini satu makhluknya. Cuman kalau pengadaan barang kan nggak boleh cuma satu yang mengajukan penawaran. Jadi harus banyak yang ngasih penawaran. Jadi dia pura-pura jadi 4 atau 5 perusahaan lah kira-kira. Jadi perusahaannya ada 4 5 biji pura-puranya. Kemudian kita dia dokumennya hampir sama satu sama lain sebetulnya. Jadi secara dokumen mirip satu sama lain, nggak beda jauh satu sama lain. Kemudian dia ganti nama perusahaannya, dia ganti nama penanggung jawabnya, dia ganti kayak gitu-gituannya ya. Jadi si identitasnya dia rubah. Kemudian dia login dan upload, upload, upload 5. Yang seru dari cerita itu adalah pertama adalah kita seringkali tidak sadar bahwa di dokumen itu ada metadata. Oke, bisa dicari sih di sini Google Doc. Eh, Metadata dokumen. Docs Microsoft ya, Windows. Jadi semua ini ada file property detail, right click on the file, select property, kita bisa lihat metadata dari file itu sih. Itu. Dari situ bisa di metadata bisa kelihatan tanggal dibuatnya, komputer yang bikin, username dari komputer itu siapa yang bikin segala macam bisa kelihatan lebih detail di metadata tersebut. Oke. Nah, akibatnya dari situ adalah balik lagi ke sini. Akibatnya kita bisa melakukan interpretasi dari temuan data. Lah, ini metadatanya sama nih. File-file itu punya metadata yang sama. Asli sama metadata. Parah banget. Jadi gampang waktu itu saya jadi saksi ahli gampang banget karena metadatanya sama ya udah gampang nih metadatanya ada berapa ya 5 kalau nggak salah sama ya udah selesai beres orang boleh pulang itu aja sih. Ya gampang lu ngomongnya, nemuinnya setengah hidup gue. eh Terus kita harus menghubungkan antara temuan dengan kasus yang diselidiki. Jadi ngubungannya kira-kira gini, ini filenya ternyata sama, dan ini kasusnya adalah apa ya? eh, Pokoknya kalau diusahakan nggak boleh kayak cheating lah, cheating di pengadaan barang lah, kira-kira kayak gitu. Jadi ya udah beres. Ini gampang sih kemarin sih gampang banget. Jadi kira-kira itu ya. Oke. Jadi kalau fakta itu metadatanya, terus kita interpretasi dari metadata, terus kita hubungkan dengan kasus. Dari situ kita bikin kesimpulan, eh, dan kita harus bisa membayangkan kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hakim atau dari jaksa. Ya bisa sambil ngobrol sih sama mereka sebelum di sidang benernya ya. Kalau sama jaksa kita bisa ngobrol biasanya. Kalau sama hakim susah. Hakim biasanya kita harus bisa kalau paling enak sih ngobrol sama jaksanya dulu. Kira-kira bakal ditanya apa lagi sih? Ini, ya udah kita siapin. Jujur ya, kalau kita udah masuk ke dunia itu horor karena pertanyaannya biasanya
Saya jawab pertanyaan sekitar 40-an. 40, kalau yang rada gila kemarin 70-an sih pertanyaan. Ini kayak ujian aja sih. Dan biasanya waktu itu kan di BAP ya, berita acara apa sih? Berita acara P-nya lupa, perkara kira-kira gitu. Jadi kita sebagai saksi ahli akan di BAP dengan pertanyaan yang jumlahnya banyak banget. Oke, dan jangan khawatir, dalam proses BAP itu kita biasanya butuh waktu seharian. Oke, jadi supaya kita hidupnya aman, semua jawaban pertanyaan pertanyaan yang akan muncul harus kita masukin ke dalam laporan kita. Gitu. Oke, ini jujur nih, ini saya lagi kena saksi ahli nih sekarang. Parah, parah banget. Akibatnya yang saya kerjain apa? Saya bikin buku sekalian kagok. Ini gue bikin buku, udah lu baca tuh buku gitu. Jadi saya saksi ahli kebetulan saya nggak sampai forensik yang kayak gini ya. Saya forensiknya nggak kayak gini soalnya. Jadi saya nggak forensik kayak gini. Tapi dari data-data barang bukti yang ada, akhirnya saya itu semua pakai AI semua loh, asli. Makanya ChatGPT. Dari barang bukti yang ada, kebetulan bentuknya dokumen semua. Dan si jaksa udah ngasih indikasi ke saya, Pono, kita pengen keahlian Pak Ono urusannya terminal, istilah-istilah IT yang dipakai, konsep-konsep IT-nya. Mereka nggak terlalu butuh soal interpretasi dan sebagainya, tapi mereka butuh istilah konsep dan sebagainya. Ya udah, dari barang bukti yang ada, masukin ke dalam ChatGPT, kalimatnya cuma gini aja di ke ChatGPT. ChatGPT, ini ada dokumen. Ada banyak cerita di dalamnya, ada tulisannya banyak. Tolong buatkan daftar istilah IT yang ada dalam dokumen itu. Cuma gitu doang. Saya nanya ChatGPT. Ini dokumennya udah keluar, istilahnya keluar, dah. Terus mulai. Kalimatnya saya bikin gini, buatkan buku untuk menjelaskan semua istilah tadi. Kan istilahnya berkaitan sama satu teknologi IT lah ya. Ya udah, intinya Ono nerangin tentang teknologi itu. Udah, jadi beres. Kira-kira kerjanya hampir 12 jam sih, asli 12 jam. Jadi kayak jawabin pertanyaan apa kejaksaan aja langsung. Dan ternyata udah gitu di BAP kan, saya di BAP dikasih pertanyaannya, Ono, ini jawabannya apa, ini jawabannya apa. Ya udah tinggal copy paste dari buku tadi. Tapi terus mereka bilang, Ono kagok lah, itu buku jadi barang bukti sekalian lah. Jadi yang jadi barang bukti bukan cuma jawaban saya di BAP, bukunya sekalian jadi barang bukti. Ya sialnya kan gue harus ngeprint. Itu bukunya sekitar seratusan halaman tuh. Ya lumayan lah gue ngeprint 100 halaman tuh ntar. Kasih tiga. Nih bayangin 300 halaman nih. Mabok juga ya. Oke. Terus kita harus kasih rekomendasi. Nah ini kalau rekomendasi kira-kira gini. Tingkat apa tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan dari hasil investigasi ini apa? Contoh kalau apa? Kalau server jebol segala macam, kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya nggak jebol? Saran, jadi rekomendasi saran ya buat meningkatkan keamanan sistem di masa depan. Oke. Nah, ini barang-barang bukti yang relevan dimasukin ke sini ya, log segala macam dimasukin. Cuman ini nyebelin sih sebenarnya. Ini kan gede banget sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau bentuknya print out, horor sih sebenarnya. Cuman mereka seringkali minta print out. Nih, kacau dah ceritanya dah. Cuman kalau saya caranya gini sih biasanya. Saya akan bikin soft copy semuanya. Ini gue kasih soft copy-nya. Ini kebetulan jaksanya udah mulai pinter nih sekarang. Jadi mereka masih oke dengan soft copy saya kasih, nggak masalah sih. Nanti kalau perlu print out ya tinggal di print aja. Tapi soft copy-nya ada. Oke. Yang perlu dilakukan ya, ini perlu usah. Nah, yang perlu dilakukan adalah gini. Detail akurat, tiap bagian laporan harus disajikan dengan detail dan akurat, bahasanya jelas, mudah nih, jelas, mudah. Hindari istilah teknik yang berlebihan, kecuali jika sangat diperlukan. Jadi jujur, kita harus ngomongnya yang pakai bahasa manusia biasa. Kemudian laporan harus objektif, tidak bias. Oke. Tapi jujur dulu ya, banyak saksi ahli itu bisa bias.
sebagian saksi ahli akan bias. Soalnya gini, saksi ahli itu juga seringkali berinteraksi sama si terdakwa. Kadang-kadang, apalagi di dunia IT ya, ini jujur kalau di dunia IT seringkali, apalagi kalau kita mainnya di teknologi IT-nya banget. Kalau terdakwanya urusannya teknologi IT, biasanya orangnya sedikit sih. Jadi orang yang jadi terdakwa, jadi saksi ahli itu kenal satu sama lain biasanya. Nah, itu serba susah itu. Kalau udah kayak gitu. Kalau kita ngomong jujur, bener, lurus, yang jadi korban teman kita sendiri juga sih. Gitu. Cuman kalau kita nggak jujur, nggak lurus, rakyat jadi korban. Kira-kira gitu. Atau orang lain jadi korban. Ya, serba salah sih. Ya udah. Cuman saran saya, lurus. Harus lurus. Ya, teman jadi korban apa boleh buat, itu resiko lah. Udah. Dia berani melakukan hal seperti itu, ya mau diapain dah. Jadi susah ini, yang ini susah nih. Ini gampang nulisnya, prakteknya setengah mati. Terus jaga kerahasiaan informasi yang sensitif yang ditemukan selama investigasi. Jadi jangan cerita macam-macam lah, kira-kira kayak gitu ya. Contohnya inilah, misalnya foto porno apa kayak gitu, yang nggak usah diumbar lah gituan, gitu. Soalnya ada pakar IT yang suka ngumbar kayak gituan kan nggak lucu. Gitu ya. Oke, ini kalau bisa jangan diumbar. Kita ngomongnya yang umum-umum aja. Terus struktur penyampaian harus logis, mudah diikuti. Nah, ini visualisasi data, grafik, diagram, tabel itu sebaiknya dimasukkan Bu untuk menyajikan data yang kompleks. Jadi misalnya gini nih, dalam satu proses itu ada timeline kan. Jam sekian tanggal sekian apa, jam sekian tanggal sekian apa, jam sekian nah itu paling gampang dibikin dalam bentuk tabel, jangan bentuk tulisan, jadi susah ngelihatnya, kira-kira kayak gitu. Jadi kita harus main-main banget lah. Intinya waktu kita bikin laporan dan sebagainya itu harus memudahkan si jaksa atau hakim yang pada dasarnya mereka orang biasa, dapat dengan mudah memahami lah, kira-kira gitu. Terus sering lakukan cross check ke semua temuan. Jadi semua harus saling mendukung satu sama lain. Jangan ada temuan-temuan yang nanti konflik gitu. Terus minta review dari teman sih. Tolong baca. Nih intinya review itu kira-kira gini. Kalau yang saya kerjain kalau review ya, biasanya caranya cuma gini doang. Tolong baca dong. Kira-kira gampang nggak ngertinya? Gitu. Soalnya seringkali kita sebagai penulis ngerti, cuman pas dikasihin ke orang lain, orang langsung, kok lu loncat di sini? Ini apaan nih? Nah, itu kayak gitu. Nah, itu penting banget sih. Gitu ya, beres ya. Nih kira-kira kayak gitu. Nah, terus ini udah offline ya. Istri saya nelpon bentar. Ya, Assalamualaikum mah, lagi ngajar mah. Halo, 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 halo. Halo, kok nggak masuk? Halo, ih, mati. Ya udah. Ya, Ibu Lina menelpon. Ntar saya kasih tahu ke dia ya. Lagi ngajar, ngajar. Oke deh. Oke, ini udah beres. Sekarang kita lanjut. Prosedur pemeriksaan. Oke, prosedur pemeriksaan tuh secara tekniknya seperti yang saya jelasin di kuliah sih sebenarnya. Cuman yang nggak ada di kuliah adalah masalah ini nih. Tanggal, waktu. Oke. Terus ini bikin rantai integritas bukti lah, rantai kepemilikan. Tapi kira-kira kalau dalam bahasanya hadis itu kita harus jaga sanad, sanad dari si informasi tadi, gitu ya. Terus kita juga harus dalam dokumen tadi harus mencatat kondisi fisik dari barang bukti tadi. Misalnya retak, rusak, ada tanda-tanda pemaksaan, kondisinya apa, mati, hidup dan sebagainya harus ditulis semua. Gitu ya. Termasuk foto. Fotonya harus dimasukin semua nih.
Oke, jadi ini penting banget. Terus ini penting juga. Nah, kemudian langkah awal adalah buat catatan rinci tentang semua detail perangkat, merek, model, serial number, segala macam. Terus foto, oke. Video, oke. Terus ini baru penerimaan. Ini biasanya di paling enak sih pakai software. Ada softwarenya tuh di Kali Linux ya. Coba bentar. Aplik, oh paling enak pakai inilah. Gue sekarang udah keenakan pakai ChatGPT sih, bener asli enak. ChatGPT sama ini ya, Grok. Eh, Aplikasi untuk membantu forensik di Kali Linux. Kali Linux untuk membantu mencatat forensik di Kali Linux. Ada beberapa sih. Oke. Jadi mainnya kayak gini. Nah, otopsi ini paling enak. Ini sebetulnya database aja sih. Ini database otopsi itu ada database ya. Tapi kan dia bisa basisnya web. Jadi di Kali Linux ada dia diaksesnya lewat web, terus kita bisa masukin hasil analisa disk, file system, log aktivitas dan sebagainya. Kita bisa bikin timeline, bookmark, catat barang bukti, hasil laporan, instalasinya kayak gini nih, diaksesnya di localhost 999. Tuh. Ini saya belum pernah pakai, yang Plaso belum pernah pakai, kalau ini udah pakai otopsi. Oke, Cherry Tree belum pernah pakai, Maltego pernah pakai. Waktu itu bukan buat forensik sih, lebih buat ini aja betul, mendokumentasikan barang bukti. Jadi yang sering dipakai dan enak tuh yang ini otopsi sih sebenarnya. Oke, Sleuthkit ini buat dapetin barang buktinya sebetulnya. Ini Sleuthkit ini buat dapetin barang bukti ya. Ini ini dipakai dengan otopsi apa tapi ini buat dapetin barang bukti. Kira-kira gitu. Oke, deh kebayang. Oke, balik lagi. Ini udah beres. Nah, setelah kita catat barang buktinya, kita proses buat ngambil mendapatkan data forensiknya. Oke. Tekniknya ada beberapa nih, ada live acquisition, static acquisition, ada yang disk imaging. Kalau live acquisition perangkatnya operasional, kita dapetin datanya dari memori, RAM apa segala macam. Cuman ini kan bisa hilang tuh data. Kalau listrik dimatiin, data hilang. Itu live acquisition. Kalau static acquisition, perangkatnya udah mati, hard disknya udah kita cabut atau flash disknya kita cabut, terus kita analisa dari data yang ada di USB apa segala macam, kira-kira gitu. Disk imaging itu dari kayak yang kemarin kita lakukan ya, pakai DD, udah gitu kita dapetin data. Nah, untuk integritas datanya kita mainan di hash value sama checksum. Ini urusannya gini-gini. Jadi, data yang kita dapat, apakah itu flash disk, hard disk, SSD, apa segala macam, harus di copy, harus di cloning, diselamatin dalam bentuk apa image file. Nah, image itu harus dihitung hash value-nya atau checksumnya. Dari situ kita bisa bandingin dua dua ini. Ini masih sama apa enggak, kira-kira kayak gitu. Kalau data-datanya sendiri langsung sudah ada checksumnya lebih bagus lagi sih. Nah, ini analisa data macam-macam ya. Ada ini file system, jaringan, malware, email, web history dan sebagainya nih. Cerita tentang malware dikit. Kemarin Heidi, kalau masih tahu Heidi, Heidi semester berapa sih dia? Heidi semester 8 ya. Jadi Heidi sudah nulis paper jurnal. Nah, Heidi lagi mau nulis paper jurnal lagi buat nganalisa Trojan yang di-encrypt lah kira-kira gitu. Jadi untuk mulai nganalisa-analisa ini, sebagian hari ini sudah mulai pakai AI sih sebenarnya. Jadi Heidi itu analisanya pakai AI dia. Jadi ini udah bagian dari penelitian sih sebenarnya. Teknik analisanya juga berubah hari ini karena tingkat serangannya juga makin rumit. Karena dia pakai AI dan sebagainya, datanya di-encrypt, tewas.
Tool yang disebutin di sini, Ncase, FTK Imager, atau Sleuthkit itu nggak akan mampu buat nganalisa data yang pakai AI. Jadi ini ya teorinya ada lah filenya, cuman kalau datanya pakai AI, tewas. Oke, kalau perlu scripting bisa pakai Python kayak gini nih. Tapi kalau udah pakai AI ya pakai Python sih, gitu ya. Terus laporan pemeriksaan berupa laporan mulai dari penerimaan sampai hasil analisis, ada screenshot, terus log, chain of custody. Ini kita harus tahu sanad dari eh, siapa yang pegang berarti kapan, di mana, dan sebagainya. Terus kalau pindah tangan ada catatannya, pindah tangan ada catatannya. Kalau ada yang analisa ada catatannya. Semua harus ada catatannya yang ini. Chain of. Ya udah, diputus sama Zoom. Oke, tapi ini udah waktu udah mau habis ya. Jam 6.48. Oke, ntar ada pertanyaan nggak sampai titik ini? Tapi kira-kira udah mudah-mudahan kebayang ya. Ntar saya pengen lihat chat dulu. Chatnya di sini ya. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya akan nutup 2-3 menit lagi ya. Coba share screen dulu. Ada yang kurang nggak? Mudah-mudahan kebayang sih. Cuman tadi rencananya mau saya demoin langsung cara bikin laporan yang ternyata waktunya sempit banget sih. Ini hasil temuannya. Ini analisa temuan, apa makna dari temuan fakta, temuan ini ada yang bertentangan nggak dengan hipotesis dan sebagainya, ini harus harus dianalisa benar ya. Oke. Cuman mainan kayak gini ya, mainan kayak ginian nih, kita banyak dibantu pakai ChatGPT dan teman-temannya sih, asli. Jadi pertanyaan ini seringkali kalau saya hari ini seringkali udah mainnya udah ChatGPT segala macam. Jadi itu tulisan-tulisan temuan-temuannya sama misalnya apa di pendahuluan kan ada ini kasusnya tentang apa, ada cerita tentang kasus tadi sama ada temuannya. Nah, kita bisa pakai ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Kalimatnya kira-kira gini. eh Seberapa dekat temuan kita dengan kasus? Ada hipotesis yang kita coba dekat. Tolong sebutkan apa saja yang mendukung kasus tadi. Apa saja aja yang kontrak dengan kasus tadi. Bisa ditulis sih pakai ChatGPT. Jadi kita nggak usah terlalu mikir banyak bisa dapat. Tapi sebenarnya itu pakai kalau kasusnya nggak gede gampang. Kalau kasusnya gede ya dibantu lah kira-kira kayak gitu. Oke. Jujur, objektif, klarifikasi, bahasa yang mudah, struktur yang jelas, kira-kira kayak gitu. Oke, ada lagi? Nggak ada. Ya, sudah habis. Saya kasih contoh dikit lah ya. Cara buat meringkas. Misalnya, coba gue cari dulu. Ada nggak ya? Laporan forensik. Coba ada nggak ya PDF? Nih, ini contoh laporan forensik PDF, gitu ya. Oke, ini ada laporan forensik, contoh laporan kasus digital forensik. Jadi tekniknya bisa pakai contoh-contoh yang ada di internet aja. Nih contohnya nih. Oke, ini bisa download PDF, tapi saya, wah, iyalah. Oh, ini mah laporannya inilah. Ya udahlah. Ini kita pura-pura bego aja ya. Ini hasil free strip. Ini mah pura-pura blow on aja ya. Ya harus login dulu lagi ya. Alah. Cari yang rada inilah. Yang Scribd biasanya pakai login lagi. Ini coba, ini basic. Basic ini mudah-mudahan bisa keambil nih file PDF-nya.
Nih, saya kasih contoh aja ya. Jadi intinya kalau mau mainan kayak gini gampang banget sih, tapi kita alah, rese. Jadi remote, rese, 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 rese. Tapi intinya ya udahlah gini aja lah, intinya cerita aja lah ya. Intinya kita kalau punya tulisan, kuncinya adalah bagaimana kita bisa main prompt di sini. Promptnya harus jago main prompt sih di sini. Jadi kalau promptnya salah, ya hasilnya nggak bagus sih. Kalau promptnya bagus, terus data yang kita masukin panjang, hasilnya bagus. Intinya itu aja sih, kalau disederhanakan. Oke, gitu ya. Beres ya? Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akan lanjut minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu. Saya harus pindah kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita stop. Kok nggak bisa?